Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah Masjid As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu Pantai Cermin yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di salah satu tempat yang dimuliakan dan memuliakan ini. Semoga Allah berkenan menerima semua amalan kita, mengabulkan doa, harapan dan pinta kita, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga dengan salawat dan salam kita berbahagia mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Masya Allah, jazakallah khair. Ini bisa lama apa ini? Syukran. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Azkar dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita memang pada kesempatan ini adalah hari-hari banyak berzikir, apalagi di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Harus sering diisi dengan az-zikir. Dan zikir yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masuk pada pasal yang ke-9
Qala rahimahullah, faslun fi adabiz zakir, yaitu pasal tentang adab-adab orang yang berzikir, adab orang-orang yang berzikir. Qala rahimahullah, yanbaghi an yakuna az-zakiru ala akmalis sifat, seharusnya orang yang berzikir itu dalam sesempurnanya sifat, artinya keadaan. Fa in kana jalisan fi mawdi'in istaqbala al-qiblah, kata saat dia berzikir di satu tempat, hendaknya dia menghadap kiblat, karena kiblat adalah asyraful jihad, karena kiblat itu adalah arah yang paling mulia, arah yang paling mulia. Buktinya dijadikan sebagai kiblat salat kita, dan salat adalah semulia-mulia amal yang diperintahkan kepada kita. Dan di hari kita dihisab, maka yang pertama dihisab adalah salat itu. Itu tandanya salat itu adalah sebaik-baik amal, menjadi indikator diterima atau ditolaknya amal yang lain, menjadi indikator soleh tidak solehnya seseorang. Kalau dia menjaga salatnya, berarti tanda dia orang yang insya Allah saleh, dan kalau dia tidak menjaganya berarti dia tidak saleh. Jadi disuruh atau dianjurkan ketika berzikir menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat karena sebab tadi. Ini istilahnya keadaan yang sesempurnanya. Nah, wa jalasa mutazallilan mutakhashsyian, duduk dalam kondisi mutazallil, yaitu merendahkan diri, tentu saja kepada yang kepadanya kita berzikir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian akan membawa kita ke adab yang kedua, yaitu mutakhashsyian, yaitu dengan penuh khusyuk, ya, dengan penuh khusyuk, karena kita berharap kita juga mendapat balasan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan, ketika kita tunduk kepadanya, menghinakan diri kepadanya, maka Allah akan angkat. Siapa yang berzikir kepada Allah di dalam dirinya, Allah menyebutnya pula dalam dirinya. Dan ketika kita berzikir di depan orang ramai atau di bersama orang lain, maka Allah pun menyebut kita di depan para malaikatnya. Mutakhashsyian bisakinatin wa waqar, dengan penuh ketenangan dan menjaga wibawa. Mutriqan ra'sahu, sambil menundukkan kepalanya. Ini adalah sesempurna sifat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin, jadi kalau walau zakara ala ghairi hazil ahwal jaza wala karahata bihaqqih, tapi kalau seandainya seseorang berzikir tidak seperti keadaan-keadaan yang disebutkan itu, boleh, tapi meninggalkan yang utama. Artinya tidak haram. Artinya kalau tetap berzikir tanpa menghadap kiblat boleh, atau berzikir dalam kondisi tidak
khusyuk misalnya boleh, tetapi tentu saja keutamaannya kurang dibanding yang tadi. Yang mana tahu seseorang tak berzikir tapi dia tidak sambil duduk, mungkin sambil bekerja. Orang sambil bekerja tidak sekhusyuk orang yang berzikir sambil duduk. Ya, orang sambil bekerja kan berzikir juga kan, tapi tidak sekhusyuk orang yang sedang duduk. Itu mujarrad kita. Artinya terbukti kalau kita zikir, misalnya zikir pagi selepas subuh duduk di masjid sambil menghadap kiblat, walaupun ngantuk-ngantuk misalnya, tapi lebih khusyuk kan dibanding kalau kita berzikir sambil berjalan. Kadang-kadang terputus sama kawan, assalamualaikum, itu dijawab, habis itu mulai cerita lagi, tidak selesai zikirnya. Sahih sama kayaknya, sama. Ada itu makanya dianjurkan, keadaan yang terbaik adalah memang kita berdudukan itu. Zikir petang juga seperti itu. Kalau kita tidak duduk sampai selesai zikirnya di masjid atau di tempat kita salat, maka alamat akan terputus oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya banyaklah, kadang anak lagi yang datang, atau istri yang kadang atau orang minta utang, dan lain-lainnya. Makanya Syekh menunjukkan atau menganjurkan sebaiknya dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak, maka boleh, wala karahata bihaqqi, dan tidak dianggap makruh pada hak orang itu. Lakin in kana bighairi uzrin kana tarikan lil afdal. Cuman kalau dia melakukan itu tanpa uzur, bukan ada sebab-sebab yang syar'i, misalnya ya orang singgah di masjid salat asar, kalau seandainya dia zikir dulu di masjid misalnya di tempat kerjanya kan, dan tidak terkejar kajian pada maghrib misalnya, oleh sebab itu maka dia berzikir sambil nyetir misalnya, atau sambil mengendara, ya kan? Misalnya macam Masmur salat asar di UIN kan, kalau tidak di ini kan, kalau zikir dulu sampai jam 5:30 di sana, tentu tidak jadi kajian di sini, dan seterusnya. Atau misalnya ada kewajiban-kewajiban yang harus dicarikan atau dilaksanakan, maka dilakukanlah dengan keadaan yang ini. Apalagi memang ada pembolehan dari Allah sendiri tentang zikir itu, sambil berdiri, bahkan sambil berlari, atau sambil tiduran. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wad dalilu ala adamil karahati qaulullah taala. Apa dalilnya bahwa yang demikian itu tidak makruh? Keadaan tadi artinya tidak sambil duduk, tidak sambil menunduk, tidak sambil menghadap kiblat. Ada dalilnya, ada. Makanya tidak makruh. Yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dengan siang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kapan atau seperti apa? Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan sambil berbaring. Wa ala junubihim, itu di atas sisi badan mereka sambil berbaring. Berarti kalau sambil berbaring boleh,
apalagi sambil berdiri. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, andai dilakukan oleh seseorang zikirnya tidak seperti keadaan yang disebutkan tadi, maka tidak makruh. Nah, karena Allah sendiri membolehkannya. Allah sendiri membolehkannya. Nah, kemudian waqulna wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka senantiasa berpikir, memperhatikan, mentadabburi bagaimana besarnya penciptaan langit dan bumi ini. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, hadisnya apa? Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Rabb kami, pasti kau ciptakan ini bukan sia-sia. Ini pasti ada hikmah. Tidak perbuatan sia-sia dari Allah SWT. Oleh sebab itu makna Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Maha suci Engkau, maka tolong lindungi kami dari azab api neraka. Akhirnya orang-orang yang berzikir itu, orang yang berpikir itu, semua yang dia tadabburi, semua yang dia lihat dari kejadian langit dan bumi ini menyebabkan dia minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasabata bis sahihaini, wasabata bis sahihaini, dan sahih atau sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin As-Siddiqah binti As-Siddiq, istri Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, qalat, dia berkata. Nah, ini menunjukkan juga bahwa tidak wajib atau tidak makruh meninggalkan keadaan yang disebutkan tadi. Apa dikatakan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Boleh ya? Boleh lah. Tidak pernah dibuat ya? Dalam berapa lama dah? Menyandarkan kepala di pangkuan istri. Dalam mana buatnya? Dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ana haid, saya dalam keadaan menstruasi, sedang haid. Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepalanya di pangkuan istrinya Aisyah dalam keadaan haid, dan beliau membaca Al-Quran. Jadi baca Quran sambil berbaring boleh ya? Nah, ini nama debat Nabi nampaknya. Iya kan Nabi yang bilang, Nabi yang buat. Nah, berarti membaca Al-Quran sambil bersandar di pangkuan kekasih boleh, walaupun dia sedang haid. Yang tak boleh baca Quran kan dia, yang tak boleh kan baca Quran kan dia. Kalau yang suami ada haidnya, tidak kan, kecuali suami junub pula, ya tak boleh, seperti kajian sebelumnya. Jadi wasahih wallahu alam, pada asalnya wanita yang haid itu tidak dibenarkan baca Al-Quranul Karim kecuali ada hajat, misalnya hajat mengajar
atau merajaah habalan dan lain-lain. Karena hukumnya adalah hukum hadas besar. Hukum hadas besar. Apalagi junub. Nah sekarang Nabi dalam keadaan suci, sedangkan Aisyah saja yang dalam keadaan tidak suci. Nah, artinya menempelnya jasad seorang yang suci ke jasad orang yang tidak suci tidak berpengaruh. Kalau ditakdirkan misalnya antum duduk di pesawat berdampingan dengan orang yang non muslim, kan mereka najis kan? Apa dia yang najis? Bukan badannya, tapi adalah akidahnya. Boleh nggak tuh baca Quran waktu itu? Boleh mana ya? Iya boleh. Nah, jadi tidak berpengaruh dan menempelnya badan kita atau anggota kita dengan orang yang tidak suci, bahkan orang non muslim sekalipun kita membaca Al-Quranul Karim. Kenapa dicontohkan oleh Imam Nawawi dengan Al-Quran? Itu tandanya Al-Quran adalah masuk daripada zikir. Karena zikir yang terbaik itu adalah Al-Quranul Karim. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lizzikri. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran untuk lizzikir, untuk berzikir, untuk peringatan. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Ini jelas dan tegas bahwasanya berzikir tidak wajib seperti yang disebutkan di awal, walaupun keadaan yang paling sempurna maka adalah keadaan yang tadi disebutkan. Nah, karena kebanyakan keadaan zikirnya Nabi SAW adalah dalam keadaan duduk, dalam keadaan menunduk, dalam keadaan menghadap kiblat, dan dalam keadaan merendahkan diri dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada keadaan-keadaan yang dilakukan oleh beliau untuk menunjukkan bahwa kita boleh berzikir walaupun bukan dalam keadaan yang sempurna tadi. Wabillahi taufiq. Ma'asyar kiram, wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, wa ra'suhu fi hijri wa ana haid, kepala beliau tepat di pangkuanku dan saya sedang haid. Saya sedang haid. Berarti boleh dekat-dekat istri ketika di haid? Boleh. Yang tak boleh adalah bercampur dengannya. Adapun dekat istri boleh. Ini juga satu daripada kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam, karena di umat-umat yang lain wanita sedang haid itu tidak boleh hidup serumah dengan suami, dengan keluarganya. Di Romawi kuno, apabila wanita haid dibuatkan kemah di luar rumah sampai suci. Setelah suci baru boleh masuk rumah lagi. Bikin susah aja, bikin susah. Tapi Islam tidak. Boleh, bahkan boleh tidur dengan istri. Jadi buatlah kamar khusus, kamar haid, ya. Sebab haid masuk kamar itu dikunci, dah. Tapi Islam memberikan kelapangan. Kalau di kalangan orang-orang Cina dulu yang kuno-kuno itu banyak kunonya, nah mereka juga menganggap wanita haid, sedang haid itu sedang menjadi titisan syaitan, ya. Dan masih banyak di Yunani juga seperti itu, dianggap sebagai kotoran, sehingga tidak boleh sekamar atau serumah dengan keluarganya, sampai mereka tidak mau makan dari masakannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Sedangkan orang Islam tidak. Kan haid bukan di tangannya, haid itu bukan
di tangannya. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya atau diminta oleh Nabi SAW mengambilkan alas sholatnya di Masjid Nabawi, Aisyah beralasan, ya Rasulullah, gimana pula saya ngambil dari masjid sedangkan saya sedang haid. Berarti maklum di kalangan mereka di zaman Nabi SAW orang haid tidak boleh ke masjid. Lalu kata Nabi SAW, inna haidataki laysat biyadiki, sesungguhnya haidnya kamu tidak di tanganmu. Kan yang untuk ngambil sajadah tadi adalah pakai tangan. Makanya ketika ada sekelompok ulama hadis sedang diskusi hangat, tiba-tiba ada seorang ibu pertanyaan mengejutkan pula, ya saya Syekh, boleh tak wanita haid memandikan jenazah? Kayaknya saling tengok mereka, padahal mereka para hafiz hadis itu, murid-murid Yahya ibn Ma'in. Akhirnya apa jawabannya? Tidak ada yang tahu jawabannya. Akhirnya datang Abu Thawr. Abu Thawr adalah sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, murid dari Imam Abu Hanifah. Lalu ketika nampak Abu Thawr, tuh tanya dia, Syekh itu pasti tahu jawabannya. Lalu ditanya oleh ibu itu, boleh tak wanita haid memandikan jenazah? Sebelum Abu Thawr menjawab, menurut tuan gimana, boleh tak? Sama juga dengan hadis tadi ya. Baik. Lalu dijawab oleh Abu Thawr, kenapa tidak? Boleh saja. Hanya ibu itu pergi. Setelah dapat jawaban, yang ulama bertiga tadi heran, dari mana kamu dapat dalil bolehnya? Lalu dia katakan dari hadis yang tuan-tuan riwayatkan, dan apa yang telah riwayatkan, yaitu bahwa Nabi SAW menyuruh Aisyah mengambil alas sholatnya di masjid. Lalu Aisyah mengatakan, saya sedang haid. Lalu kata Nabi SAW, inna haidataki laysat biyadiki, haidmu tidak di tanganmu. Orang memandikan jenazah pakai apa? Pakai tangan. Oleh sebab itu haidnya bukan di tangannya. Maka disitulah dalil bolehnya memandikan jenazah tadi. Yang kedua, tidak ada syarat memandikan jenazah mesti dalam keadaan suci. Tidak ada syarat memandikan jenazah dalam keadaan suci. Yang wajib suci kalau menyolatkan jenazah. Jelas? Masalah ini istimbat luar biasa. Jadi dalam Islam wanita haid bukanlah aib. Dalam Islam wanita haid bukanlah aib, tapi tetap dia menjalankan seperti biasa, kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dan itu tidak banyak. Tidak banyak lah. Salat dilarang, kan lumayan juga kan, beberapa hari tidak sholat, rugi dah kira-kira ya. Terserah, tergantung penilaiannya. Kalau orang yang rajin sholat dia bilang rugi, tapi kita yang terbanyak sholat, alhamdulillah berai pula ya kan. Tapi subhanallah, kalau dia memang rajin sholat tetap dihitung sholat, karena halangan yang Allah berikan bagi wanita Bani Adam. Kemudian dilarang berpuasa, tapi nanti di qada. Nah, kemudian dilarang berhubungan suami istri, dilarang ke masjid, dilarang baca Quran, dilarang menyentuhnya. Ada selebihnya, boleh disentuh oleh suaminya pun boleh, dicumbi oleh suaminya boleh, asal tidak berhubungan suami istri. Nah, wajah Aisyah radhiyallahu taala anha aidan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha juga, qalat, dia berkata, inni la aqra'u hizbi wa ana mutaji'atun 'ala as-sarir. Karena suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membaca Al-Quran sambil bersandar atau berbaring di pangkuannya, tentu dia niru pula suaminya. Berarti kalau kata Rasulullah boleh, berarti boleh dilakukan. Maka Aisyah radhiyallahu mengatakan, saya kadang-kadang membaca hizbi, itu wirid baca Quran dia sendiri. Kan mereka biasa berbagi hizb, berbagi wirid, bahwa hari ini dari hizb ini ke hizb ini. Jadi saya membaca hizbi, yaitu yang saya targetkan dibaca pada hari itu dalam keadaan berbaring, mutaji'ah, dalam keadaan berbaring. Nah, itu berarti ini juga menunjukkan bahwasanya berzikir sambil berbaring bukan dalam keadaan yang disebutkan di awal, itu adalah dibolehkan, tidak ada makruh sama sekali, tidak ada makruhnya sama sekali. Bahkan orang yang selesai sholat fardu saja, boleh berzikir sambil berjalan. Kalau dalilnya, فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Bila kalian selesai salat, zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Makanya sebenarnya tidak ada alasan untuk memangkas zikir. Kan sebagian imam yang di sebagian masjid kadang-kadang hari Jumat supaya bisa doa bersama, zikirnya dipangkas, supaya orang tertahan. Ada seperti itu, banyak. Jangankan di kampung, di Istiqlal aja kayak gitu. Di masjid besar aja, masjid negara, hadir hari Jumat dipangkas zikirnya. Jadi tidak ada lagi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan yang lain-lainnya. Langsung afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu pun dipangkas juga. Harus biasanya 100, ini tinggal berapa ya, secepatnya. Habis itu langsung angkat tangan dan berdoa bersama-sama. Jadi kayaknya doa bersama-sama itu lebih diutamakan daripada zikir selesai salat. Itulah karena ilmu pakai ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Jadi ada yang diwajibkan padahal tidak diwajibkan. Seolah-olah kalau tidak zikir bersama atau tidak doa bersama, salatnya tidak afdal. Hati masalahnya. Padahal Allah SWT katakan, bila kamu selesai sholat, maka berzikirlah dalam keadaan berdiri. Berarti tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu kita ucapkan astagfirullah, 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 mantassalam, kassalam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, lalu kita berbalik dan balik ke rumah atau balik ke tempat kerja sambil berzikir sampai di tempat sholat sunat. Habis itu makan siang. Agar itu lagi kan waktu singkat sekali. Kalau apalagi siang, bagi yang kerja di perusahaan atau di kantor, kan dari jam 10, dari jam 12 sampai jam 1 istirahat. Azan jam 12.33. Kemudian sholat lagi, makan. Oleh sebab itu makanya kadang-kadang dibutuhkan menghemat waktu. Jadi sudah waktu azan, kita tutup aja. Azan dulu. Baik, terima kasih.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن لا إله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Aisyah meriwayatkan bahwasanya beliau membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur, alas sarir, di atas tempat tidur. Ini menandakan bahwa sekali lagi berzikir dibolehkan dalam keadaan seperti itu. Tapi kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian ada yang berkaitan dengan masalah ini pula, ada keadaan-keadaan di atau tempat-tempat yang barangkali tidak dianjurkan untuk berzikir. Naam. Qala rahimahullah ta'ala atau babu fi bayan sifati mawdi' az-zikr, bab atau pasal tentang sifat tempat berzikir. Yang bagi ayakun al-mawdi'
alladhi yuzkaru fihi khaliyan nadhifan, seharusnya tempat berzikir itu mesti khalian, itu tempat yang sepi dari berbagai hal yang membuat kita tidak khusyuk, daripada dari hal-hal yang membuat kita tidak fokus berzikir, menyibukkan pikiran kita. Artinya ini kan keadaan yang terbaik juga, nazifan, kemudian juga bersih tempatnya dari hal-hal yang kotor. Fa innahu a'zamu bi ihtirami dzikri wal mazkur, karena demikian itu lebih besar dalam menghormati zikir dan yang kita zikirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza mudiha dzikru fil masajidi wal mawadhi'i syarifah. Oleh sebab itu dipujilah zikir yang dilakukan di masjid-masjid dan tempat-tempat yang mulia. Misalnya di Mina, di Masjidil Haram, di Muzdalifah, di Arafah, dan tempat-tempat yang mulia, atau di masjid, atau di masjid. Wajah dari Imam Al-Jalil Abi Maysarah radhiyallahu anhu, datang dari imam yang mulia Abu Maysarah, yaitu Amr ibn Surahbil Al-Hamdani Al-Kufi. Qala, dia berkata, la yuzkarullahu ta'ala illa bimakanin tayyib. Tidak patut Allah disebut, artinya dizikir, kecuali di tempat yang baik, tayyib. Wa yanbaghi aidan, dan patut juga ayyakuna famuhu nadhifan, mulut orang yang berzikir itu juga dalam keadaan bersih. Fa in kana fi taghayyurun azalahu bisiwak, kalau ada mulutnya berubah baunya, maka dia hilangkan dengan siwak, dengan bersiwak atau dengan menggosok gigi. Wa in kana fihi najasatun azalaha bil ghasli bil ma, kalau seandainya ada najis, maka dia hilangkan dengan membasuhnya dengan air. Fa in zakara wa lam yaghsilha fa makruh, kalau dia tidak hilangkan kotoran dan najis tadi atau bau-bau yang tidak sedap itu, tetap dia berzikir, maka hukumnya makruh. Mungkin ini berdasarkan dalil atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, siapa yang makan man akala min hadis syajarah fala yaqrabanna al-musallana, siapa yang makan dari pokok ini, dari pohon ini, maka jangan dekat tempat sholat kami, yaitu yang daun bawang. Siapa yang makan daun bawang jangan dekat tempat sholat, karena membawa bau. Coba kadang banyaknya terikatnya rokoknya baru dipadamkan di pintu masjid, hari Jumat pula itu. Jadi pas mau masuk masjid, baru diinjak puntung rokoknya di depan masjid. Ini kadang-kadang banyak salah kaprah. Saya lihat kadang di sebagian, saya tegur juga, kita mau sholat tapi mulut dikotori dengan bau-bau itu. Ini musibah juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wala yahrum, tapi tidak sampai pada haram. Tidak sampai pada haram. Walau qara al-Quran wa fahmu najisun kurih. Andainya dia baca Quran pada di mulutnya ada najis, maka makruh. Wa bi tahrimihi wajhani li ashabina, tentang haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang di mulutnya ada kotoran atau najis, bagi pendapat mazhab kami asahuma annahu la yahrum, yang paling sahih di antara dua pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i bahwa tidak haram. Allah taala alam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa keadaan yang disebutkan oleh beliau, yaitu makruh berzikir dalam sebagian keadaan. I'lam anna zikra mahbubun bi jamil ahwal. Ketahuilah bahwa zikir itu dicintai dalam segala keadaan. Illa bi ahwalin warada syar'u bi istisna'iha. Kecuali dalam keadaan-keadaan di mana syariat mengatakan atau mengecualikannya. Yuzkaru minha atau nazkuru minha tarafan isyaratan masyru bima sayati bi abwabi insyaallah taala. Kami sebutkan sebagiannya untuk mengisyaratkan pada yang lain yang akan dibahas pada bab-babnya tertentu insyaallah. Wa min zalik, di antara keadaan yang dibenci berzikir padanya atau makruh berzikir padanya, halatul julus ala qada'il hajat, ketika duduk buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, itu tidak dibolehkan atau makruh. Wa bi halatil jima', atau dalam keadaan sedang berhubungan suami istri. Jadi kalau ada zikir sebelum tapi dalam keadaan sedang, itu tidak dianjurkan. Bahkan kalau azan misalnya tidak dijawab, ya dalam keadaan situ termasuk makruh. Nah, ma'asyiral kiram rahimahullah, wa bi halatil khutbah liman yasma'u shawtan khatib, atau khatib sedang khutbah jangan sibuk pula berzikir, karena waktu itu mendengarkan khutbah itulah zikir kita. Mendengarkan khutbah itu wajib. Ini sebagian orang harus sibuk pula dia berzikir sendiri, enggak, ini dilarang. Kemudian wabil qiyami fis shalah, atau ketika sedang salat, sedang berdiri salat. Bal yashtaghilu bil qiraah, karena waktu berdiri itu dianjurkan bukan zikir tapi adalah baca Al-Quran. Nah, wa bi halatin nu'as, termasuk juga berzikir dalam keadaan mengantuk. Nah, mengantuk nanti ada memuji Allah ternyata mencaci maki Allah SWT. Jadi kalau ngantuk bawa tidur, jangan bawa berzikir. Salat sunat tahajud saja ditinggalkan kalau mengantuk. Jelas? Kalau mengantuk ditinggalkan dulu, bawa tidur. Selepas itu nanti bangun atau hilang ngantuknya, makanya baru didirikan. Nyetir aja kan tidak boleh ngantuk ya, nyetir ya tidak boleh ngantuk. Nah, wala yukrahu bit tariq wala bil hammam wallahu alam, tapi tidak makruh berzikir di jalan, dengan satu jalan tidak makruh, atau bil hammam, atau di kamar mandi. Tahu bedanya? Ada kamar mandi, ada WC. Kalau ada WC makruh, tapi kalau seandainya kamar mandi saja tidak makruh. Karena ada tempat-tempat pemandian yang tidak ada WC-nya, kan ada kan? Nah, ya. Kalau nggak tahu nanti buat di sini kayak begitu. Nah, jadi khusus untuk kamar mandi. Nah, di sini boleh berzikir, sulahnya tak boleh berzikir. Nah, tapi jangan lama-lama diketuk pintu sama orang nanti, lampu sekali. Jadi makruh di mata pengurus lagi, atau di mata orang yang sedang antri di luar. Oleh sebab itu, maka tempat-tempat atau keadaan-keadaan seperti ini dilarang atau tidak dianjurkan. Walaupun pada asalnya zikir boleh dalam segala keadaan, tapi dikecualikan pada keadaan-keadaan ini, sedang qada hajat, sedang berhubungan suami istri, atau sedang mendengar khatib sedang khutbah, atau sedang berdiri salat atau kondisi berdiri karena waktu itu membaca, atau dalam keadaan mengantuk. Nah, adapun keadaan-keadaan yang lain maka dibolehkan untuk berzikir dan dianjurkan. Karena Rasulullah SAW yazkurullah bi jami'i ahwalihi. Nabi SAW berzikir pada Allah dalam segala keadaan. Baik, barangkali sampai sini kajian kita pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semakin dekat Ramadan semakin kuat kita berzikir kepada Allah SWT,
supaya menguatkan semangat kita dan iman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kira ada pertanyaan ini jelas semua. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.